Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada dalam cerita rakyat Lamongan. Pemirsa, Prabu Jayanegara sebagai pengganti Prabu Kertarajasa Jayawardhana adalah seorang prabu yang sangat erat hubungannya dengan Gajah Mada. Mengapa? Karena ketika Mada masih belum menjadi seorang pejabat, yaitu ketika Empu Tilam wafat, kemudian menyerahkan surat kematian kepada Jayanegara, ketika itu masih menjabat sebagai Raja Muda Daha, maka Mada saat itu pernah menyampaikan bahwa siap untuk menjadi perisai dari Jayanegara dan menyerahkan hidup dan matinya kepada Jayanegara. Oleh sebab itu, sekarang Mada sudah menjadi seorang patih, yaitu Patih Daha. Bukan berarti dia melupakan janji yang pernah diucapkan itu. Oleh sebab itu, ketika Jayanegara diangkat menjadi seorang raja di kerajaan Majapahit, menggantikan kedudukan ayahnya, maka Gajah Mada juga ikut ke pusat kerajaan atau kota raja atau Trowulan, sehingga dia merangkap sebagai seorang patih di Daha, juga merangkap sebagai seorang kepala prajurit Bayangkara. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada yang sudah bersosialisasi dengan siapapun dan bisa bergaul dengan siapapun, sehingga diketahui diam-diam Gajah Mada juga mengetahui bahwa di sana banyak orang-orang yang tidak suka terhadap Jayanegara. Utamanya adalah orang-orang yang termasuk di dalam Dharma Putra Winesuka, yaitu ada Rangkuti, ada Ratanca, Rayuyu, Rabanyak, Rambangsa, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, menyadari bahwa rajanya, juga sahabatnya, juga tuannya, banyak yang tidak suka. Oleh sebab itu, dia memperketat penjagaan Jayanegara sebagai seorang raja. Dan di samping itu juga dirinya selalu memonitor gerakan-gerakan dari orang-orang itu. Utamanya adalah gerakan-gerakan yaitu Ramapati Halayuda.
Karena Gajah Mada yakin pada suatu saat akan terjadi suatu pergolakan karena panjang mulutnya, yaitu Ramapati yang suka mengadu domba, yang suka mengadu antara satu dengan yang lain sehingga terjadi kekacauan di kerajaan. Dan semuanya itu dia yang mengambil keuntungan. Pemirsa dimanapun Anda berada, memang Jaya Negara adalah seorang raja yang masih muda dan tampan. Dia juga boleh dikatakan raja yang playboy. Dia suka terhadap wanita-wanita cantik. Oleh sebab itu, banyak yang menjadi korban ketampanan dan kelihayan Jaya Negara di dalam merayu wanita. Salah satu di antara korban itu adalah istri dari Rangkuti dan istri dari Ratanca. Walaupun Jaya Negara memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu, tetapi Gajah Mada selalu tetap dalam posisi porsinya sebagai seorang pelindung dan menjaga keselamatan dari Jaya Negara. Dia tidak mau masuk di dalam urusan-urusan yang sifatnya adalah pribadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan yang baik itu digunakan oleh Ramapati Halayuda untuk menghasut, dan kemudian diam-diam Ramapati Halayuda mengumpulkan mereka, yaitu para Dharma Putra Winesuka. Kemudian mereka dihasut bahwa apabila melakukan kudeta melawan Jaya Negara, itu sebetulnya adalah sah-sah saja, karena Jaya Negara sebetulnya juga dipertanyakan tentang keabsahannya sebagai seorang raja, karena masih ada yang lebih berhak dan lebih mewarisi dari darah, yaitu kebangsawanannya, yaitu putra-putri dari garis keturunan istri yang berasal dari putra atau putri dari Prabu Kertanegara. Misalnya, putrinya Gayatri itu lebih berhak daripada Jaya Negara. Oleh sebab itu, kamu juga mestinya berhak untuk menduduki jabatan sebagai seorang raja. Oleh sebab itu, kalau sekarang mereka menjadi raja, kemudian melakukan sesuatu yang sewenang-wenang terhadap istrimu, kemudian kamu diam saja, kamu ini sebagai apa? Oleh sebab itu, ayo, bangkitlah, susun kekuatan. Jangan sampai dibiarkan raja yang tidak benar. Pemirsa dimanapun Anda berada, memang Rangkuti adalah dari kalangan Dharma Putra Winesuka yang paling menonjol. Ilmu kedigdayaannya dan kecerdasannya juga di atas rata-rata dari Dharma Putra yang lain.
Oleh sebab itu, Rabanya Rapangsa, kemudian Rayuyu, termasuk Ratanca sendiri, mengikuti alur pemikiran dari Rangkuti. Oleh sebab itu, pada suatu ketika, mereka diam-diam menyusun kekuatan yang didukung oleh orang di belakang itu, yaitu Ramapati. Tetapi mereka mau membiayai, mau memberikan sebuah sokongan persenjataan, tetapi mereka harus berjanji apabila mengalami kegagalan jangan sampai pernah, yaitu mencatut namanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu ketika, pada suatu malam yang sepi, tiba-tiba di mana-mana terjadi kebakaran-kebakaran yang ada di sekitar istana. Kemudian suara-suara yang begitu riuh melakukan sebuah serangan dan langsung membunuh para prajurit-prajurit yang ada di istana. Dan penjagaan begitu lengah pada saat itu, sehingga malam itu suasana menjadi kacau balau. Barak-barak dibakar oleh Rangkuti dan anak buahnya. Kemudian mereka menjarah, mereka merampok, dan mereka mengambil barang-barang. Di mana-mana terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, kebetulan Gajah Mada pada waktu itu ada di ibu kota dan ada di dekat Raja Jayanegara. Oleh sebab itu, istana harus dipagar, jangan sampai mereka itu bisa masuk ke istana. Akhirnya Gajah Mada langsung memerintahkan kepada prajurit-prajurit yang ada, kemudian menjaga ketat istana, jangan sampai orang-orang yang melakukan pemberontakan itu bisa masuk ke istana. Kemudian dengan 15 orang, yaitu para prajurit pengalasan, yaitu anggota dari Bayangkara, akhirnya diberitahukan secara diam-diam, secara rahasia, bahwa malam ini raja harus dibawa pergi. Karena Gajah Mada yakin bahwa malam ini pasti Rangkuti akan menguasai, karena kelihatan ibu kota sudah lumpuh karena serangan yang begitu mendadak. Oleh sebab itu, pemirsa, dari kepungan tentara-tentara Rangkuti yang berada di sekitar daerah Trowulan pada waktu itu, dan hampir Trowulan dikuasai oleh Rangkuti. Oleh sebab itu, raja pada waktu itu langsung diperintahkan oleh Gajah Mada untuk menyamar sebagai orang biasa, kemudian hanya membawa yaitu mahkota dan pusakanya. Kemudian prajurit Bayangkara yang lain juga melakukan penyamaran, termasuk Gajah Mada. Kemudian dia menerobos orang-orang tentara dari Rangkuti dan akhirnya selamatlah. Gajah Mada mengarahkan anak buahnya agar berjalan ke barat dan akhirnya diusahakan bisa menyeberangi Kali Warantas, kemudian berjalan menyusuri sebelah utara Kali Warantas dan sampailah nanti pada suatu daerah yaitu yang disebut dengan Losari. Jadi Gajah Mada sudah hafal daerah itu karena daerah itu adalah daerahnya. Kemudian dari Losari kemudian berjalan menuju ke utara sampai ke Kabu. Setelah di Kabu kemudian belok kiri
terus berjalan menyusuri hutan-hutan yang begitu luas, akhirnya sampailah ke Melulu. Kemudian dari Melulu diteruskan sampai ke barat, melewati hutan yang begitu luas, yaitu hutan Urawan. Kemudian setelah itu tidak menuju ke arah kiri, tetapi menuju ke arah kanan. Kalau menuju ke arah kiri berarti menuju ke Hering, tetapi kalau menuju ke arah kanan menuju ke Bedander. Maka setelah di hutan Bedander, di mana dia pernah melakukan pertapaan di situ, maka raja ditempatkan di Bedander itu. Dan semuanya tanpa ada perbekalan sedikit pun. Oleh sebab itu, Gajah Mada sudah kenal daerah itu. Dan kepada anak buahnya agar mencari perbekalan untuk makan sehari-hari. Dari 15 orang ini, 16 dengan Gajah Mada dan 17 dengan raja. Pada suatu ketika, pada hari yang keempat, yaitu menginap atau berada di Bedander, tiba-tiba ada satu orang yang berpamitan kepada Gajah Mada untuk pulang. Kemudian oleh Gajah Mada dilarang, jangan dulu, sabarkan sampai misi ini selesai. Jangan ada yang berpamitan untuk pulang. Tetapi satu orang ini masih tetap ingin pulang. Akhirnya Gajah Mada mengambil sebuah tindakan tegas. Mengapa? Kalau nanti orang ini pulang, pasti yang dikhawatirkan adalah bocor. Rahasia ini akan bocor. Kalau rahasia ini bocor, dengan sendirinya keselamatan raja tidak bisa dijamin. Oleh sebab itu, orang ini terpaksa dibunuh oleh Gajah Mada dari tangannya sendiri. Sehingga sekarang prajurit Bayangkara tinggal 14 orang, 15 orang dengan Gajah Mada, 16 orang dengan raja. Setelah hari yang kelima, kemudian berundinglah bersama dengan raja dan juga bersama dengan prajurit pengawasan yang lain. Gajah Mada ingin pergi ke kota raja untuk mengetahui situasi dan kondisi kota raja. Hal itu disetujui oleh Prabu Jayanegara dan kepada raja dititipkan kepada 14 orang prajurit pengawasan, dan jangan sampai lengah apabila nanti raja sampai terluka akibat kelengahan, maka Gajah Mada mengancam taruhannya adalah mati. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada itu orang baik, tetapi kalau sudah menegakkan keselamatan raja, dia tegas. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada pergi ke kota raja, melihat situasi dan kondisi, masuk ke Trowulan, kemudian menemui beberapa orang, yaitu para pembesar-pembesar Majapahit, kemudian juga melihat keadaan masyarakat, mendengar, melihat, dan merasakan apakah memang Rangkuti yang sudah menguasai ibu kota, bahkan sudah menguasai istana itu,
Apakah memang dikehendaki oleh para pembesar-pembesar yang ada di Majapahit? Apakah dengan Rangkuti berkuasa, masyarakat yang ada di Trowulan dan sekitarnya itu memang menghendaki? Pemirsa dimanapun Anda berada, penyamaran dari Patih Gajah Mada ini berhasil. Apa hasilnya? Kesimpulannya adalah para pembesar yang ada di Majapahit tidak ada yang suka. Karena tindakan-tindakan Rangkuti baru 6 hari sudah begitu menghancurkan banyak orang yang ada di situ. Perampokan, penindasan, pembunuhan, pemerkosaan luar biasa. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa pemberontakan Rangkuti ini harus ditumpas. Kemudian masyarakat juga demikian. Akhirnya diambil sebuah kesimpulan bahwa Rangkuti di dalam pemberontakan ini tidak dikehendaki oleh para pembesar-pembesar yang ada di Majapahit, tidak dikehendaki oleh masyarakat. Mulailah sekarang Gajah Mada berpikir, kemudian melihat, kemudian meneliti sejauh mana kekuatan dari prajurit Rangkuti. Setelah masuk di dalam penyamaran itu, akhirnya bisa diambil sebuah kesimpulan. Ternyata tentara Rangkuti tidak terlalu hebat dan tidak terlalu banyak jumlahnya. Setelah itu, maka diam-diam Gajah Mada mengumpulkan prajurit-prajurit yang masih setia kepada Jaya Negara, para pembesar yang masih setia, dan masyarakat yang ingin membantu. Maka diam-diam dikumpulkan, kemudian dilakukan strategi penyerangan terhadap Rangkuti dan tentara-tentaranya. Ternyata hanya sehari Gajah Mada melakukan sebuah penyerbuan dan penyergapan tentara-tentara Rangkuti, dan Rangkuti itu sendiri sudah kelar dan sudah berhasil. Bahkan Rangkuti bisa ditangkap hidup-hidup oleh Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Rangkuti diamankan, prajurit-prajurit dan para pendukung orang-orang Rangkuti termasuk Rabanya, Rayuyu, Rapangsa ditangkap semua. Setelah itu kemudian keluarga dari Prabu Jaya Negara kemudian dikumpulkan, dan akhirnya Jaya Negara disusul untuk dipulangkan dan untuk menyelesaikan permasalahan dan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan pemberontakan, yaitu Rangkuti dan kawan-kawannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, dukung saya, berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.